Setelah perkenalan tadi, saya akan menjawab soal ujian sebagai berikut. Soal pertama, fish skeleton. Skeleton merupakan alat gerak pasif yang berfungsi sebagai penopang tubuh. Morfologi tubuh dibentuk oleh kerangka, sehingga dapat dibedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Kerangka morfologi berbeda dalam setiap perkembangan, karena mengalami diferensiasi. Diferensiasi kerangka pada setiap jenis ikan berbeda-beda tergantung dari umurnya. Pembentukan kerangka terjadi secara umum setelah menetas ketika persediaan kuning telur telah habis. Pembentukan kerangka ikan juga berhubungan dengan makanan dan pergerakan. Fish skeleton juga disebut sebagai sistem kerangka ikan. Sistem kerangka ikan ciri umumnya ikan antara lain yaitu sirip, garis arus, sisik, dan ekor. Namun perbedaan terlihat jelas di balik kulit mereka. Oleh karena itu, klasifikasi lebih mudah berdasarkan sistem kerangka. Berbagai jenis ikan ditemukan di habitat perairan. Beberapa ikan tersebut merupakan ikan bertulang rawan, sedangkan yang lainnya adalah ikan bertulang. Sistem kerangka ikan terdiri dari tulang rawan yang tipis dan fleksibel atau tulang keras yang mengalami klasifikasi atau keduanya. Mereka adalah perenang yang baik dan struktur tubuh mereka dirancang sesuai dengan itu. Soal yang kedua, anatomi dan morfologi insang. Ikan telah mengembangkan beragam adaptasi anatomi insang agar dapat berfungsi secara efisien dalam habitatnya. Ikan didefinisikan sebagai hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri yaitu hidup di perairan, bersifat poikilotermik, dan memiliki insang seperti makhluk hidup lainnya. Ikan memerlukan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Fungsi ini dijalankan oleh organ insang yang bertugas dalam melakukan pertukaran gas dan osmoregulasi dalam tubuh. Insang memiliki struktur utama yang terdiri dari lengkung insang atau arcus branchialis, filamen insang atau filamen branchialis, dan rigi-rigi insang atau branchiopinalis. Ikan perlu menarik air masuk ke dalam rongga mulut untuk kemudian dialirkan melalui insang agar terjadi pertukaran gas pada saat melakukan respirasi. Insang menjadi organ vital yang berkontak langsung dengan perairan, sehingga karakteristik air pada habitat dapat mempengaruhi fisiologis dan morfologis insang. Hal ini dilakukan oleh ikan sebagai bentuk adaptasi agar dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan kemungkinan ikan dapat hidup di berbagai habitat mulai dari sungai, air tawar, sampai palung laut yang dalam. Struktur insang pada ikan yang hidup di habitat berbeda dapat memiliki perbedaan warna, bentuk, dan keberadaan lendir. Jenis dan perilaku makan dari setiap jenis ikan yang beragam dapat memengaruhi variasi serta adaptasi bentuk anatomi insang. Struktur insang ikan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungannya. Soal nomor 3, sistem integumen ikan. Integumen merupakan bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Salah satu yang biasa dikenal adalah sisik. Sisik merupakan derivat dari lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari ikan, sementara lapisan paling dalam adalah dermis. Epidermis selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Lendir berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air supaya ikan dapat berenang lebih cepat sebagai penutup luka dan pencegah infeksi. Ada yang memanfaatkan lendir untuk menghindari diri dari kekeringan, contohnya pada ikan African lungfish. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik ikan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu plakoid pada ikan bertulang rawan, kosmoid yang hanya ada pada ikan fosil dan ikan primitif, ganoid yang biasa ditemukan pada graphish atau paddlefish, cycloid, dan stenoid. Pewarnaan pada ikan berfungsi sebagai penyamaran, pemberitahuan bagi musuh, atau pemberitahuan untuk pengenalan seksual pada lawan jenisnya. Warna ikan disebabkan oleh skema krom dan biokrom. Skema krom yang dikarenakan konfigurasi sisik, sementara biokrom sebagai pigmen pembawa warna. Organ cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescens, yang umumnya berwarna biru atau biru kehijau-hijauan. Organ cahaya pada ikan biasanya akibat cahaya yang dikeluarkan oleh bakteri gram positif. Sementara ikan yang mempunyai organ cahaya tersendiri biasanya terdapat pada laut dalam yang berkisar antara 300 sampai 1000 meter. Kelenjar beracun ditemukan juga pada ikan. Kelenjar tersebut merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir, berfungsi sebagai alat pertahanan atau untuk menyerang dan mencari makan. Contohnya pada ikan lepu ayam yang memiliki kelenjar beracun pada jari-jari keras sirip punggungnya, ikan buntal, ikan pari pada ekornya, dan ikan lili.
Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan ikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar. Sehubungan dengan bervariasinya integumen pada vertebrata khususnya ikan, maka fungsinya pun bermacam-macam pula, antara lain pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya.